Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cahaya Fadila dengan NPM A1J021040 dari kelas 2 BPNF. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Asmendri. Menurut Asmendri, manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agri yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menurut Terry. Manajemen menurut Terry adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Husserl dan Blanchard. Menurut Husserl dan Blanchard ini, manajemen adalah proses bekerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivis manajerial. Kemudian pengertian manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber fungsi-fungsi manajemen atau planning, organizing, actuating, controlling agar organisasi dapat menjadi tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan education secara sematik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos yang adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantarkan anak-anak dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata peados yang berarti anak dan agagos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Di sini juga terdapat 3 para ahli. Yang pertama yaitu menurut Purwanto. Manajemen pendidikan menurut Purwanto adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, mengarahkan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, konsepondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Usman. Menurut Usman, manajemen pendidikan ini adalah ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang ketiga yaitu menurut Nawawi. Menurut Nawawi, ia mengemukakan bahwa manajemen pendidikan ini adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan ini adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen pendidikan menurut Henry Fayol 6M. Nah, maksud dari 6M ini yaitu yang pertama, man atau biasa disebut manusia, dan yang kedua yaitu material atau biasa disebut barang, kemudian machine yang berarti mesin, lalu money yang berarti uang, dan method yang berarti metode, lalu market yang berarti pasar, dan waktu atau biasa disebut menit. Lalu teori organisasi klasik oleh Fayol tahun 1949. Di sini terdapat teknikal yaitu kegiatan memproduksi dan mengkoordinasikannya.
Kemudian komersial yaitu kegiatan membeli bahan yang menjual produk. Lalu finansial yang berarti kegiatan pembelanjaan. Kemudian security yang berarti kegiatan menjaga keamanan. Selanjutnya accounting yang berarti kegiatan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu manajerial yang berarti melakukan fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah tahun 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat yaitu agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima yaitu untuk terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu untuk teratasinya masalah mutu pendidikan. Selanjutnya, pembagian manajemen. Nah, di sini terdapat pula manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ini disebut juga dengan manajemen institusional yang terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Kemudian, manajemen menengah atau disebut dengan manajemen administratif yang terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau biasa disebut division managers. Kemudian yang ketiga, manajemen pelaksana. Ini juga disebut dengan manajemen penyedia atau supervisory. Tugasnya ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencananya yang dibuat oleh para manajer menengah. Materi selanjutnya yaitu komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skills, dan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, dan akuntan. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau biasa disebut human skills, dan ini merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau biasa disebut conceptual skills, dan ini merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi. Yang pertama yaitu melihat organisasi secara keseluruhan, dan yang kedua yaitu memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu yang pertama manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien pula. Lalu yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini merupakan upaya penata peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana ini merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen keuangan dan pembiayaan ini adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Lalu yang keenam yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting
atau kemampuan melihat masa depan. Lalu yang ketujuh yaitu manajemen humas. Manajemen humas ini merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik. Lalu yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Lalu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas tahun 1963 merumuskan bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat yaitu mengenal secara lebih baik faktor-faktor psikologis manusia, dan yang kelima yaitu relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilainya. Itulah tadi hasil penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.